Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini yang mulia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin yang istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih muamalah. Pada pembahasan sebelumnya di bulan yang lalu kita mengawali pembahasan tentang kezaliman terhadap orang banyak, zalim dalam transaksi dan menzalimi orang banyak. Di antara bentuk kezaliman dalam muamalah adalah berbuat curang dalam berdagang. Berbuat curang dalam berdagang ini banyak dilakukan oleh sebagian para pedagang, Pak ya, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga berbuat curang, Pak ya. Curang lawannya adalah jujur. Orang yang jujur dalam berdagang itu mendapatkan keutamaan yang mulia, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Di antara kemuliaan seorang pedagang yang jujur adalah Allah akan menempatkan dia kelak bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang membenarkan Rasulullah, wasyuhada, dan para syuhada. Jadi bukan kedudukan yang rendah, tapi memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Di sini karena apa? Karena memang menjadi pedagang yang jujur dan amanah itu adalah perbuatan atau tindakan yang berat, atau sesuatu yang itu jarang orang mampu untuk berbuat jujur dalam berdagang. Nah, terkadang ada yang mengatakan jujur hancur, yang seharusnya jujur mujur jadinya jujur hancur, sehingga kalau mau jujur ya nggak untung, akhirnya harus curang dikit lah biar dapat. Untuk nggak apa-apa lah curang-curang dikit biar dapat untung ya. Padahal orang yang jujur dalam berdagang ini pahalanya besar, keutamanya besar, bahkan keutamaannya bersama para nabi, Pak. Itu keutamaan yang besar itu.
bersama para nabi dan para syuhada. Tidak ada amalan, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi kecuali kedudukan para syuhada dan para nabi. Kedudukan mereka adalah kedudukan paling tinggi di surga itu, Pak. Para nabi dan para syuhada. Kenapa para syuhada kedudukannya paling tinggi? Karena orang yang mati syahid di jalan Allah itu adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam. Dirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Amalan paling tinggi di dalam Islam itu adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu amalan tertinggi di dalam Islam. Kenapa? Karena resikonya nyawa, Pak. Resikonya nyawa, berkorban nyawa, sehingga mendapatkan keutamaan yang mulia, yaitu keutamaan bersama para nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pembahasan kita tentang gisi, berbuat curang dalam berdagang adalah di antaranya adalah curang dalam harga. Terkadang ada orang-orang itu bukan karena barang itu rusak, bukan. Karena biasanya seorang pembeli yang tidak mengetahui harga. Ada seorang pembeli itu pembelinya terlalu polos, lugu, Pak. Jadi nggak tahu tentang barang yang mau dia beli. Ada seorang pedagang mengatakan ini harganya sekian, langsung dibayar tanpa tawar menawar. Itu di dalam Islam disebut dengan bai'ul mustarsil. Bai'ul mustarsil itu adalah jual beli yang terjadi karena pembelinya itu orang yang lugu, polos. Ya pokoknya apa yang dibilang penjual ya dibayar, meskipun harganya tidak sesuai, harganya tidak sesuai pasaran. Karena ada, Pak, seorang pedagang memanfaatkan keluguan seorang pembeli. Sebut aja harganya 250. Akhirnya dia bayar 250 tanpa menawar. Ini juga termasuk kategori bai'ul mustarsil, pembeli yang dulu. Apa enggak boleh kita ngambil keuntungan yang besar? Boleh. Tapi masalahnya apa, Pak? Masalahnya adalah memanfaatkan seorang pembeli yang tidak tahu apa-apa tentang harga, dipermainkan harganya, dijual dengan harga yang tidak sesuai pasaran. Maka pembahasan yang pertama adalah bai'ul mustarsil, pembeli yang lugu. Ini diantara sebabnya adalah karena seseorang yang tidak tahu harga pasaran dan dia tidak bisa tawar menawar. Kemudian jika seorang pembeli itu tahu harga pasar, maka dia akan tidak terima atau dia akan mengeluh, loh kok ternyata harganya kemahalan. Setelah beberapa hari bertemu dengan orang lain, berapa harganya? Segini, kok mahal sekali, ini saja seharusnya harganya sekian. Ini kan terkadang terjadi seperti itu, Pak, karena orang yang tidak tahu harga akhirnya dia terjebak dengan harga dan taunya setelah beberapa hari setelahnya. Ini bagaimana hukumnya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang terlanjur membeli barang dengan harga yang mahal, dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan yang namanya khiyarul khoban. Khiyarul khoban itu khiyar yang terjadi karena seseorang itu tidak tahu harga pasar. Boleh dia kembali kepada penjualnya, datang lagi ke penjualnya, Pak, ini harganya saya beli kemahalan, saya nggak terima dengan harga
yang terlalu tinggi. Saya mau minta dikurangi harganya. Nah, yang seperti ini boleh Pak, asalkan berani. Cuman terkadang kan kita nggak berani karena sudah terlanjur beli. Wis lah untung-untung kono ben cepet munggah haji, biar cepet naik haji, udah terserah mau jual harga mahal. Akhirnya orangnya ikhlas Pak. Nah, apakah jual beli dengan harga yang mahal itu tidak boleh? Mengambil keuntungan 100% itu tidak boleh, karena terkadang ada barang itu ngambil keuntungannya 100% Pak. Contohnya apa? Barang yang kita ngambil keuntungannya 100%. Apa contohnya? Sayur. Oh iya Pak ya. Sayur itu modal 1.000 jual 2.000 ya. Atau pakaian. Itu modal 100 jualnya 200. Atau apa lagi Pak biasanya kalau keuntungan 100%? Tas, sepatu, mungkin mengambil keuntungannya 100%. Tapi kalau sembako keuntungannya berapa persen Pak? Kalau sembako 10% mungkin Pak ya, 5% atau 10% ya. Kalau sembako ya. Dalam hal ini ada hadis Rasulullah SAW, seorang sahabat yang pandai berjual beli. Namanya sahabat Urwah bin Ja'ad Al-Bariki. Urwah ini pernah suatu ketika diperintah oleh Rasulullah untuk membeli kambing dalam rangka berkurban, untuk kurban, hewan kurban. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron. Nabi pernah memberikan uang 1 dinar kepada Urwah. 1 dinar itu untuk membeli kambing Pak. Sampai sekarang pun harga di Arab, harga di Saudi itu, harga kambing itu 1 dinar, tidak berubah. Tidak berubah. Jadi kambing itu nilainya adalah 1 dinar. Kenapa? Karena memang dinar itu terbuat dari emas, dan emas itu tidak akan turun harganya. Sehingga mata uang dinar dan dirham itu mata uang yang paling stabil. Nah, sekarang nggak ada negara yang menggunakan dinar dan dirham. Nah, 1 dinar waktu itu untuk membeli kambing. 1 dinar itu nilainya berapa Pak? Berapa gram emas 1 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau diuangkan harga emas harganya adalah 800.000 rupiah, maka 1 dinar itu nilainya 3.400.000. Harga kambing berapa Pak? 3.400.000 itu sudah besar ya. Oh etawa ya, sudah besar untuk berkorban. Dan Nabi itu namanya berkorban itu pasti menggunakan kambing yang bagus, harganya 1 dinar. Harga kambing itu kalau nggak setengah dinar, 1 dinar. Jadi kambing itu harganya 1 dinar. Rasulullah memberikan uang kepada Urwah Al-Bariki, yastarilahu bihi syatan, untuk membeli seekor kambing. Syatun itu kambing. Maka ada sate. Karena apa? Karena sate itu berasal dari kata syatun, yaitu kambing. Sate kambing Pak ya. Jadi sate kambing. Tapi nggak tahu sekarang ada sate ayam. Harusnya sate itu sate kambing, karena sate itu kambing. Fastaralahu bihi syataini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Urwah Al-Bariki adalah orang yang pandai berjual beli, pintar jual beli, laki-laki yang pintar untuk jual beli. 1 dinar yang seharusnya dapat 1 kambing, ternyata Urwah ini mendapatkan 2 ekor kambing.
1 dinar bisa mendapatkan 2 ekor kambing syatain. Harganya setengah dinar. Kemudian setelah Urwah itu membeli kambing dapat 2, 1 dinar dapat 2. Di pertengahan jalan ada seorang yang ingin membeli kambing tersebut. Wahai Urwah, astarilaka, boleh nggak saya beli 1 ekor kambingnya? Oleh Urwah diperbolehkan. Kemudian faba'ih dahuma bidinar. 1 ekor kambing itu dijual dengan harga 1 dinar. Padahal modalnya berapa itu, Pak? Setengah dinar. Modalnya setengah dinar dijual dengan harga 1 dinar. Ibaratnya dibawain uang 4 juta, dapat 2 ekor kambing. 2 ekor kambing, ternyata di pertengahan jalan 1 ekor kambingnya dijual dengan harga berapa? 4 juta. Modalnya 2 juta, dijual dengan harga 4 juta. Keuntungannya berapa itu, Pak? 100%. Dia dapat uang lagi, uangnya kembali 1 dinar dan membawa 1 ekor kambing. Waja'ahu bidinarin wasyad. Kemudian Urwah ini kembali mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa 1 ekor kambing dan membawa uang 1 dinar, masih utuh duitnya. Karena Rasulullah melihat Urwah ini kok pandai berjual beli, dikasih uang 1 dinar untuk beli kambing, uangnya kembali dan bawa 1 ekor kambing. Fada'alahu bil barakati fi bai'ihi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Urwah untuk Urwah keberkahan dalam jual belinya. Dan Rasulullah tidak menyalahkan Urwah menjual kambing dengan harga 2 juta dijual dengan harga 4 juta. Yang jualan kambing, Pak, nggak apa-apa modal 2 juta dijual 4 juta. Kalau sapi susah, Pak, ya. Sapi paling ngambil untungnya, Pak. Sapi ngambil keuntungan berapa persen biasanya? Kan kalau 10 juta jual 20 juta susah, ya. Kecuali kalau sudah besar, ya. Padahal ini baru perjalanan, Pak, Urwah itu. Baru di perjalanan, belum sempat dibesarkan kambingnya itu, sudah bisa menjual dengan harga yang tinggi. Dan Rasulullah tidak melarang, justru Rasulullah mendoakan doa yang baik, keberkahan dalam jual belinya. Wa kana lahu istarat turab la rabihabi. Kalau seandainya Urwah itu jualan tanah pun, tapi bukan kaplingan, Pak, ya, jual tanah, segenggam tanah, itu dia bisa mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena doa Rasulullah untuk Urwah bil Ja'di al-Bariki, sehingga Urwah itu menjadi salah satu sahabat yang kaya di antara aksaru amwalan min ashabi Rasulullah SAW, termasuk sahabat yang kaya di antara sahabat Rasulullah SAW di Madinah saat itu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa mengambil keuntungan yang besar itu tidak masalah, asalkan tidak ada unsur penipuan dalam jual belinya. Karena terkadang ada unsur penipuannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Zubair bin Al-Awwam, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, itu beliau pernah membeli sebidang tanah kaplingan, harganya waktu itu 170.000 keping emas. Mi'ata wa sab'ina alf. Dalam hadis saya ngecek hadis ini, harganya 170.000 keping uang emas saat itu, membeli tanah di Madinah. Setelah wafat, setelah meninggalnya Zubair bin Al-Awwam, anaknya Zubair bin Al-Awwam yaitu Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam itu suaminya siapa, Pak? Suaminya salah satu anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Asma binti Abu Bakar. Anaknya namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu menjual tanah yang
dari orang tuanya 170.000 keping uang emas itu dengan harga 1.600.000 dinar keping emas ya. Ini keuntungan yang diambil oleh Abdullah bin Zubair itu 1000%. Cuman karena memang tanah itu harganya sudah pasti naik Pak ya. Karena di 35 itu ada juga tanah Pak di Pondok Tahfidz Pak ya. Karena sudah ada pondoknya, tahun 2019 itu belinya cuma 40 juta. Ada Pondok Tahfidz Al-Muhsin, di situ dijual harganya menjadi 300 juta. Padahal belinya 40 juta. Jarak 3 tahun harganya jadi 300 juta karena sudah ada pondok. Biasanya kalau sudah ada pondok itu harga tanah menjadi naik. Cuman dalam waktu berapa tahun itu baru tahu modalnya ini nota waktu itu belinya. Notanya 40 juta, jualnya 300. Keuntungannya berapa lipat itu, Pak? Berapa lipat itu ya? 50. Nah, lebih. 500 kali lipat ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat juga Suraih meriwayatkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat beliau menjadi khalifah, beliau melakukan pemeriksaan sidak. Ini salah satu kebiasaan para sahabat, para khalifah saat itu sidak ke pasar Pak. Kalau sekarang masih jalan ya apa enggak tahu ya. Sidak ke pasar, melihat harga pasar, ngontrol para pedagang. Ini pedagang-pedagangnya itu jualannya sesuai syariah apa enggak. Kalau dulu masih di zaman Khilafah Utsmaniyah juga masih berjalan yang saat itu mereka keliling memeriksa pasar. Ini termasuk bentuk tanggung jawab seorang pemimpin adalah mengkondisikan pasar agar pasar itu stabil Pak. Tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Maka Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau ke pasar waktu itu di kota Kufah, beliau sambil membawa tongkat dan mengatakan kepada para pedagang, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, khudul haqq wa'tul haqq, ambillah hak kalian dan berilah hak orang lain. Ambillah hak itu maksudnya apa yang menjadi hak kita ya kita ambil, kalau bukan hak kita jangan kita ambil. Kalau itu haknya orang lain ya berikan, meskipun terkadang kita Pak ya untuk memberikan hak kepada orang lain itu mungkin sebagian merasa ya ini kan hak saya, padahal bukan hak dia. Nah, ini yang terkadang kita masih mengedepankan apa Pak? Keuntungan pribadi, menganggap ini hak saya, padahal bukan hak kita. Itu hak orang lain. Khudul haq wa atul haq. Tapi dalam rangka itu hak kita, itu ya dia ambil Pak. Seperti mungkin masalah gaji dalam mengajar. Gaji dalam mengajar itu kalau itu sudah menjadi hak kita, kok ternyata pas masa gaji kok gaji kita nggak sesuai dengan slip gaji, kan nggak sesuai Pak ya, nggak sama. Loh kok gajinya nggak sesuai, kok kurang, itu hak kita. Boleh nggak kita sampaikan kepada yang memberikan gaji? Boleh, jangan diam aja, nggak apa-apa lah, ikhlas saja Pak. Padahal itu membuka pintu untuk orang lain mengambil hak kita. Bisa jadi ada orang yang mengambil hak kita, dan itu kita menolong dia untuk tidak berbuat dolim. Maka ada salah satu ustadz kita di Al-Muhsin itu kalau masalah hak itu perhatian betul Pak. Ini kok nggak sesuai gajinya, ya sampaikan ke yayasan. Meskipun ada yang lain itu ya diem aja, diem aja, gajinya nggak sesuai itu kurang, itu ikhlas saja. Udah nggak apa-apa lah, ikhlas saja lah, nanti dikira protes masalah gaji. Loh nggak masalah Pak. Kenapa? Karena hak itu perlu
disampaikan kepada orang yang berhak. Uqtul haq, khudul haq wa a'tul haq. Ambillah yang sudah menjadi hakmu dan berilah hak kepada orang yang memang dia berhak untuk menerima hak tersebut. Tusallimu la turaddul qalil. Terimalah keuntungan berapapun yang engkau terima dari keuntungan itu. Tusallimu la turaddu qalilur ribhi. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan menolak keuntungan yang sedikit. Jangan menolak keuntungan yang sedikit. Ini untungnya kurang lah, nanti aja jualnya, masih kurang, terlalu dikit untungnya. La turaddu qalilur ribhi. Kalau sudah untung ya sudah, nggak apa-apa, jual aja Pak. Asalkan sudah untung. Cuman masalahnya kadang ada yang jualan itu untung nggak untung dijual, akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena nggak untung dijual, jualnya harga modal. Kalau nggak di bawah harga modal. La turaddu qalilur ribhi, jangan menolak keuntungan yang sedikit. Fatuhramu kasiruhu, maka engkau akan terhalang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Karena nolak untung yang dikit, akhirnya dia tidak dapat untung yang besar. Memang terkadang dalam berdagang itu seseorang itu dapat untungnya sedikit, terkadang banyak. Maka jangan kita mengambil keuntungan itu selalu banyak. Ya sedikit nggak apa-apa lah, yang penting terus menerus saya. Sedikit tapi banyak, itu lebih menguntungkan daripada kita ngambil keuntungan langsung besar tapi jarang yang membeli. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kaidah di dalam jual beli, dalam kaidah di dalam Islam itu tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama saudara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan antara suka dengan suka di antara kalian. Bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Jadi salah satu rukun dalam jual beli itu adalah saling ridho dalam jual beli. Kalau tidak ada unsur ridho, berarti itu adalah jual beli yang batil. Kenapa? Karena yang satunya tidak terima. Sehingga kalau kita diberikan harga yang mahal, kemudian kita tidak terima dengan harga mahal, akhirnya kita tidak ridho. Wah, saya nggak ridho lah. Akhirnya jual belinya menjadi jual beli yang batil. Terkadang kita namanya sesuatu nggak tahu, harga pasaran kalau bahasa Jawanya itu ditol. Kenapa? Karena nggak tahu, akhirnya disuruh harga mahal. Kemarin itu Pak, waktu selesai tahallul, setelah selesai ibadah umroh itu ada anak-anak kecil yang biasanya mereka menunggu di pintu keluar Masjidil Haram itu bawa gunting, Pak. Nah, bawa gunting itu kan nawari orang-orang yang pulang, yang selesai umroh itu untuk mencukur rambut. Ya Pak ya, ada yang nawarin cukur rambut. Oh, itu bawa gunting. Ada salah satu rombongan jamaah yang tidak tahu anak-anak kecil itu kenapa kok nawarin gunting, diambillah gunting, dipinjam, dikasih. Pak, ditawarin, Bu, ini gunting. Ya pakai bahasa mereka dia kira itu adalah bantu gratis. Diambil guntingnya, dipakai, kemudian untuk motong rambut, tahallul. Setelah itu dia minta uang. Mintanya 50 real, Pak. 50 real itu berapa? Dikali 4.000. Berarti 50 dikali 400.000, Pak. 200.000, Pak. 200.000 cuman minjemin gunting.
Duh, kok 50 real? Iya 50 real kemudian pasar. Anak-anak kecil itu banyak yang gunting ajaib. Cuman gunting minta dibayar 200.000. Akhirnya karena anak itu rombongan, geret-geret terus, dimintain terus uangnya, dikasih uang lah. Akhirnya dikasih uang 20 real. 2 kali 2 ya. Nah, 2 kali 4 ya berarti berapa itu? 80.000 ya. Kasih uang nih 80.000. Meskipun dia nggak ikhlas, nggak ridho. Nah, terkadang kita juga itu nggak ridho dengan harga yang ditawarkan oleh seseorang, dan itu sudah terlanjur kita pakai. Contoh, kita masuk warung makan, sudah makan, habisnya 500.000, padahal cuma makan bertiga. Loh, kok 500.000? Lihat notanya, ternyata ST-nya harganya 60.000. Kok 60.000 ya, 20.000. Karena kemarin itu sempat viral di Metro, itu salah satu warung di salah satu sudut kota Metro yang biasa untuk kuliner. Lihat notanya 70.000. Dia cuman beli sempol, beli es teh, beli ini, kok totalnya. Akhirnya diposting di Facebook dengan harga, saya nggak maulah beli di tempat ini lagi, harganya terlalu mahal. Dia sudah terlanjur beli. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harga pasar dan sudah terlanjur masuk ke dalam perut, sudah dimakan. Nah, ini masalahnya itu, kalau jual beli sudah terlanjur makan kan nggak mungkin dibayar, Pak. Nggak mungkin nggak dibayar, Pak. Akhirnya harus dibayar meskipun dia tidak ridho, tidak ikhlas penjualannya. Maka kalau kita masuk warung makan itu, boleh nggak Pak kita tanya dulu harganya? Kalau nggak malu boleh. Tanya dulu harganya, kan terkadang kita malu Pak ya, mau nanya harga. Pokoknya langsung duduk aja, pesan ini, ayam bakar, ayam goreng lah, kira-kira kalau ayam bakar, ayam goreng 25.000 lah. Ternyata 60.000. Pesan es teh, ternyata es tehnya 15.000, biasanya 5.000. Kalau di bandara ya wajar. Ya, ini di bandara itu harganya memang nggak biasa Pak ya. Tapi kalau di tempat-tempat yang biasa, di warung-warung biasa, kesempatan ada orang yang kelihatannya ini bos, ya, tampilannya bos, ya, punya uang banyak, akhirnya dibuat harga mahal. Apalagi terkadang nggak tertera harga yang di apa itu Pak, di dinding. Kalau ada warung tertera harganya lebih mudah, oh harganya segitu. Akhirnya dia pesan sesuai dengan keperluan. Nah, ini unsur dalam jual beli yang penting adalah unsur saling ridho. Kenapa? Karena kalau tidak ridho, maka jual belinya menjadi jual beli yang batil, mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hiyar tadi, hiyar ghaban, ketika seseorang itu sudah terlanjur tertipu dalam jual beli, terlanjur beli barangnya dengan harga yang mahal, maka ada istilah namanya khiyar ghaban. Khiyar ghaban itu adalah pilihan karena dia merasa tertipu harga, Pak. Khiyar ghaban namanya. Karena sudah terlanjur membeli dapat harga yang mahal, maka dia boleh memilih untuk mengembalikan barang tersebut. Ini diperbolehkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, yang sahabat itu sering tertipu dalam jual beli. Jadi sahabat yang sering tertipu dalam jual beli. Ada itu Pak, sahabat yang kalau jual beli itu ditipu orang aja kerjaannya itu. Dia akal-akali sama orang. Karena Rasulullah kasihan lihat orang yang ini kok jual beli kok tertipu aja, bangkrut aja, rugi aja. Kata Rasulullah, "Idza anta bay'ata," kata Rasulullah, "wahai saudaraku, sahabatku, idza anta bay'ata," kalau engkau melakukan jual beli dengan orang lain,
jujur aja, katakan la khilabah, engkau jangan nipu saya ya gitu. Saya itu udah sering tertipu gitu. La khilabah kata Rasul. Faqul la khilabah. Langsung katakan sama dia, jangan nipu saya gitu. Summa anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari salasalayalin. Dan kalau antum, kalau engkau itu membeli barang, katakan kepada penjual itu, beri waktu kepada saya 3 hari. Jadi minta waktu 3 hari untuk nanti khiyar. Kalau dia membatalkan, masih bisa membatalkan jual belinya. Saya minta waktu 3 hari ya. Fa in radita fa'amsik. Kalau engkau sudah ikhlas dengan harga yang engkau dapatkan, fa'amsik, ya sudah, kau terima barang itu, uangnya engkau ikhlaskan diberikan. Wa in sahita fardudha ala sahibihi. Kalau ternyata engkau tidak terima dengan harga barang, engkau tidak rela, engkau merasa harganya kemahalan, ya kembalikan saja barang itu kepada yang punya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah itu kalau untuk orang yang selalu tertipu dalam jual belinya. Nah terkadang ada orang yang terlalu tergesa-gesa dalam jual beli, yang tidak tahu harga barang, ya dia dimanfaatkan oleh orang lain. Nah berapa persentase harga barang yang dianggap tertipu? Nah, terkadang kan kita bertanya, lah dianggap tertipu itu berapa prosentasenya? Nah, prosentasenya itu berapa? Nanti standarnya perasaan saya tertipu, padahal memang nggak tertipu, memang sudah harga pasarnya itu Pak. Misal membeli tanah Pak, ya, per meter harganya 1.500.000. Nah, ternyata harga pasaran di situ adalah 1 juta. Apakah dia termasuk orang yang tertipu dalam jual beli Pak? Harga pasaran di tempat tersebut 1 juta, dia belinya 1.500.000 per meternya. Merasa tertipu enggak itu Pak? Prosentasenya berapa persen itu? 50% ya? 50%. Nah kalau orang yang merasa butuh, dia tidak merasa tertipu. Cuman dampaknya harga tanah di situ akan naik. Kenapa? Karena itu saja belinya 1.500.000 per meter, akhirnya harganya menjadi naik. Nah, ini terkadang harga itu bagi orang lain itu menjadi, menurut dia murah, menurut orang lain mahal, maka dikembalikan kepada harga pasar. Siapa yang menentukan harga pasar? Ya tentunya orang yang tahu kondisi daerah tersebut, yang paham tentang harga-harga tanah. Kan biasanya juga ada badan yang mengetahui, badan di negara itu ada namanya apa? NJOP Pak ya, yang tahu harga pasar. Cuman terkadang nggak sesuai juga, terkadang nggak sesuai, dibuat harganya yang kadang turun, kadang tengah. Ya, seharusnya memang ada yang mengurusi urusan tersebut, yaitu urusan harga tanah, biar nggak jomplang harga tanahnya Pak. Di sini harganya segini, padahal cuma samping-sampingan itu, cuma samping-sampingan, harganya selisihnya jauh, karena memang tidak ada yang bagian mengurusi urusan tanah. Kalau di masanya dahulu di masa Utsmaniyah, ada ceritanya di Turki Utsmani, Khalifah Utsmaniyah itu menetapkan batasan untuk tanah rumah itu maksimal 20%, lebih besar daripada harga pasar. Kalau tanah dan rumah, jual beli orang yang jual beli tanah dan rumah itu harganya lebih 20% daripada harga pasar. Misal harga tanah 1 juta, ada orang yang menjual 1.200.000 per meter, itu enggak masalah, itu tidak dianggap tertipu. Dianggap tertipu kalau sudah di atas 20%. Misal harga pasarannya 1.200.000, dijual dengan
harga yang 1.600.000, maka itu sudah dianggap tertipu saat itu di masanya Utsmani. Jadi pemerintah menetapkan harga pasar. Ini diantara tugas pemerintah itu adalah untuk menjaga harga pasar, itu adalah mereka mengatur harga pasar. Nah ini kembali kepada uruf Pak ya. Cuman terkadang kasus penipuan itu sering terjadi pada jual beli online terkadang. Tahun 2021 itu ada 160-an ribu kasus jual beli online yang itu menipu para pembeli. Nah, ternyata ada barang itu meskipun di online itu sudah laku, misal ya, barang terlaris sudah laku 1.000, itu bisa dibuat Pak, itu bisa dibuat. Pembelinya akunnya itu akun buatan, bukan asli. Ada yang membuat review, oh barangnya bagus, sesuai, barang cepat kirimnya, barangnya berkualitas. Itu yang memberikan komentar itu adalah kawan-kawannya yang lain, sesama pembeli itu Pak. Jadi sesama pembeli itu memberikan komentar yang baik, komentar yang bagus, biar yang lainnya ikut beli. Itu sama dengan jual beli, namanya jual beli najas, yang dalam hadis disebutkan wala tanajasu, janganlah kalian kong kaling kong dalam jual beli. Tanajus itu seorang pedagang kerjasama dengan pedagang yang lain, ketika ada pembeli dia ikut-ikutan masuk ngomentari barang, wah murah ya barangnya, dia pura-pura beli, pura-pura memuji barang, padahal itu adalah siapa Pak? Kawannya penjual juga. Tujuannya apa? Tujuannya pembeli yang lain itu tergiur dengan barang tersebut. Oh iya ya murah ya. Itu juga terkadang yang seperti itu settingan Pak. Saya tuh pernah diceritakan seorang dia fotografer dan dia sering membuat video-video kreatif. Dia nawarin, Ustadz mau nggak tokonya rame? Loh, gimana Pak caranya tokonya rame? Saya tuh sering disuruh pedagang untuk membuat video. Jadi gini caranya, ajak orang-orang, pas buat video itu orang itu rame di toko, itu orang kita suruh, bukan pembeli sungguhan. Jadi orang-orang kita suruh untuk ke toko, untuk transaksi, untuk beli, untuk lihat-lihat barang, untuk nyoba-nyoba barang, dibuat video biar terlihat rame. Pas buka open, orang geruduk masuk ke toko untuk belanja. Pas saat itu kita buat video untuk menarik pelanggan, di-share di media sosial. Oh gitu Pak ya? Iya saya udah sering seperti itu. Kok bahaya ini Pak? Kok ini namanya jual beli najasi, kong kali kong, karena dia bekerja sama dengan orang lain pedagang untuk melariskan dagangannya, yang itu fiktif pembelinya. Nah ini kan termasuk trik dalam jual beli. Iya, trik dalam jual beli, tapi ini juga trik yang menipu orang lain dalam jual beli. Jual beli online juga ada yang seperti itu. Jual beli HP juga terkadang dengan online harganya murah, padahal ya tidak sesuai. Jual beli kain, nah, itu seperti saya kalau jualan, saya jual harga koko misal 150.000 harganya, tapi di internet harganya cuma 40.000 Pak. Nah ini gimana lah jualnya 40.000, saya jualnya 150, jualnya 40.000. Fotonya sama dengan foto yang barang yang kita jual itu. Nah ternyata apa Pak? Ternyata dia mengambil foto dari internet, dipajang di toko dia, toko online-nya itu dipajang, padahal dia ngambil foto dari orang lain terus dia jahit sendiri. Ya seolah-olah itu kualitasnya sama. Nah pembeli kan ya kadang ya lihat gambarnya bagus sih sudah beli aja. Ternyata setelah barang datang tidak sesuai, kainnya beda, jahitannya juga beda. Kalau orang Jawa kan ono rego ono rupa Pak ya. Ya kalau harganya 40.000 dengan 160.000 ya pasti harganya, pasti kualitasnya beda. Kan kadang ada yang penting murah.
Karena harganya murah, akhirnya ya tetap beli gitu ya. Ini dalam transaksi jual beli. Sampai jam berapa Pak? Suruh. Oh udah lewat ya. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Tapi ada toko yang membuat tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Baik. Di nota biasanya Pak ya. Di nota itu tulisannya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Artinya ya kalau sudah beli ya sudah, berarti pedagang tidak menerima retur barang. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kembali ke awal. Seorang pedagang dan pembeli. Dan pembeli itu harus bertanya dulu, ini bisa nggak dikembalikan? Ke siapa yang tanya kepada siapa? Pada kasir. Kalau sudah sepakat barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, ya berarti tidak bisa dikembalikan. Kenapa? Karena al-kitabah kal khitabah. Tulisan di nota itu hukumnya sama dengan apa yang diucapkan. Artinya meskipun penjual tidak mengucapkan, Pak, barang yang sudah dikembalikan, sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, karena sudah ada tulisannya ya kita tidak bisa mengembalikan. Maka kalau kita sebagai pembeli kita harus tanya terlebih dahulu, ini bisa dikembalikan atau tidak, Pak. Kita tanya terlebih dahulu kalau kita sebagai pembelinya. Kalau kita sebagai penjualnya, ya kita juga sampaikan di tulisan. Lebih bagus lagi dengan lisan. Ketika transaksi jual beli serah terima barang, kita sampaikan, Pak, ini tidak bisa dikembalikan. Nah, ini memang terkadang dilema Pak ya. Barang yang sudah dibeli dikembalikan itu terkadang kan oleh pembeli itu sudah sampai di rumah, ternyata sudah dipakai, kemudian dikembalikan. Kadang ada yang beli pakaian sudah dipakai kondangan dikembalikan. Sudah dipakai kondangan, dicuci, dikembalikan, diretur. Ada yang seperti itu kadang. Nah kalau elektronik lebih susah lagi Pak. Elektronik sudah dipakai dikembalikan, labelnya sudah hilang. Labelnya sudah hilang ya, kembalikan. Ini jadi kasus juga jadi pembeli. Maka kalau kita sebagai pembeli ya kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau kita sebagai penjual barang tersebut, kalau kita mau menerima retur tukar barang ya itu bagus. Kalau mau, dan itu mendapatkan pahala. Man aqallal musliman aqallallahu usratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian barang yang dia jual, dia menerima barang yang dia jual, dia terima lagi. Kenapa? Karena mungkin ada yang kurang pas, mungkin karena orang tersebut ternyata sampai rumah nggak cocok barangnya, dia terima, ya sudah Pak, nggak apa-apa, barangnya kembalikan saja, uangnya saya kembalikan. Aqallallahu usratahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan memberikan kemudahan urusannya di hari kiamat. Allah akan lepaskan kesulitan-kesulitan dia di hari kiamat. Kenapa? Karena melepaskan kesulitan orang lain, yaitu seorang pembeli yang dia merasa kesulitan dalam barang yang dia beli. Karena biasanya kan berubah pikiran Pak ya, sampai rumah berubah pikiran, maka boleh dikembalikan. Jual beli tanah misal ya, sudah terlanjur beli, harganya 50 juta, ternyata sampai di rumah ada kondisi darurat untuk mungkin berobat anaknya. Waduh, udah terlanjur beli tanah 50 juta lagi, nggak bisa dikembalikan. Nah, kan itu terkadang kondisinya dalam keadaan susah. Dia datang kepada penjual tanah, Pak, saya nggak jadi beli tanahnya, saya kembalikan
tanahnya, uangnya saya minta lagi ya. Nah, kalau dia memberikan uang itu, membatalkan jual belinya, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan dia di hari kiamat. Itu kalau kita sebagai pedagang. Men kalau kita pedagangnya yang pokoknya nggak bisa, nggak mau saya kembalikan, terserah, sudah terus jual beli kok uangnya udah tak pakai Pak. Nah itu ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita mau menolong orang yang kesulitan, yang tadi kasus tadi, ya itu dapat pahala Pak. Demikian mungkin Pak ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan harga tadi dicontohkan dengan tanah. Bagaimana kalau seandainya sekarang lagi banyak yang orang yang ngambilkan tanah. Tanah katakan contoh yang dicontoh di depan tanah itu dikambingkan. Iya. Karena untuk menghindari satu atau dua harga atau tiga harga. Jadi tanah itu normalnya katakan 100 juta. Saya kaplingkan, silakan mau dibeli bayar 3 tahun nggak apa-apa. Oh iya. Saya jual 300. Ya. Saya menentukan 300. Tapi kalau ini ada promosi itu dia. Kalau beli tunai dapat diskon. Rasanya diskon. Itu gimana Pak? Ya baik. Atau balik. Ada juga promosi tanah kabel. Kalau 1 tahun cicilan harganya sekian, 2 tahun sekian, dihitung-hitung dikalikan, gimana juga jatuhnya. Nah itu, makasih. Baik. Di dalam kitab Nailul Autor karangan Imam Asy-Syaukani, beliau menjelaskan tentang harga yang harga double dalam jual beli. Harga double itu bisa bukan double Pak, bisa juga triple. Harganya bisa 100 juta, bisa 150 juta, biar 200 juta, tergantung lamanya bayar. Menurut Imam Syaukani tidak masalah kalau di antara pedagang dan pembeli, penjual dan pembeli itu sudah mengambil kesepakatan mau ngambil harga yang mana. Oh udah sepakat harganya saya ngambil yang harga sekian, jangka waktu 2 tahun. Kalau sudah sepakat itu ya sudah, harga itu yang sudah diambil. Kalau sudah seperti itu tidak boleh berubah harganya. Misal 2 tahun harganya 200 juta, ya sudah 200 juta, dan itu menjadi hutang. Hutangnya pembeli tanah dalam jangka waktu berapa tahun itu Pak? 2 tahun misalnya. Ya sudah, sampai 2 tahun nanti harganya tetap 200 juta dianggap sebagai hutang. Karena hutang karena bayarnya kan di kredit. Nah, kalau sudah harganya 200 juta dibayar 2 tahun, tidak boleh berubah. Nah, kalau berubah menjadi 210 lebih menjadi 220, nah itu yang nggak boleh Pak. Jadinya 2 harga. Yang itu nggak boleh, yang itu. Tapi kalau selama belum terjadi kesepakatan mau ambil yang mana, tidak masalah mau beda harga. Semakin banyak tahun, semakin lama semakin mahal, nggak masalah juga. Mau 4 tahun jadi 400 juta ya nggak masalah juga. Sah-sah saja jual belinya. Intinya kesepakatan mau mengambil harga yang mana. Mungkin ada yang lain Pak? Kalau tidak ada kita tutup. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.